Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Isnita, mahasiswi Proksus Psikes Dr. Subandi Jember. Pada siang ini saya akan menyampaikan tentang titik bekam alkahil, alkatifan, dan umumogits. Yang pertama yaitu titik alkahil. Titik alkahil letaknya ada di pangkal tengkuk. Pangkal tengkuk ini, bekam di daerah ini bisa mengobati penyakit tekanan darah tinggi, kemudian stroke, kemudian bisa juga untuk masalah kulit, eksim, kemudian psoriasis juga bisa, kelumpuhan bahu dan tangan akibat stroke bisa disembuhkan juga dengan melakukan bekam di daerah titik alkahil. Yang kedua yaitu titik alkatifan. Titik alkatifan letaknya di bahu, kedua bahu, kanan dan kiri. Bekam di daerah ini berfungsi untuk mengobati penyakit di leher. Selanjutnya adalah titik umumogits. Titik umumogits terletak di kepala dan batas rambut bagian belakang ke batas rambut bagian depan. Fungsi dari umumogits adalah untuk menghilangkan penyakit migrain, vertigo, dan untuk menyembuhkan stroke, pusing, menormalkan penyakit darah tinggi, Parkinson, serta mengobati masalah pada mata, telinga, dan hidung. Selanjutnya titik meridian usus besar. Titik meridian usus besar terdiri dari 20 titik LI, yaitu yang pertama titik LI1 terletak pada sisi radial jari telunjuk yang berfungsi untuk panas tapi tidak berkeringat, batuk, sesak nafas, kaku jari, nyeri, dan gangguan mental. LI2 terletak pada sisi radial jari telunjuk distal dari artikulus metakarpal falangeal 2, berfungsi untuk mengusir patogen panas pelancar tenggorokan. LI3 letaknya pada sisi radial os metakarpal 2 proksimal dari sendi metakarpal falangeal 2, berfungsi atau indikasinya untuk flu, nyeri pada daerah mata, sakit gigi, faringitis, dan pembengkakan punggung tangan. Ini bisa dilakukan akupunktur atau akupressure di daerah tersebut. LI4 yaitu terletak pada punggung tangan di antara metakarpal 1 dan 2, pertengahan sisi radial dari os metakarpal 2. Indikasinya adalah untuk sakit kepala, sakit gigi, faringitis, tonsilitis, rinitis, sinusitis, dan tendonitis, penyakit mata, serta kesulitan dalam persalinan. Jadi apabila titik LI ini dipijat atau dimasas pada masa kehamilan trimester 1 dan trimester kedua, itu akan merangsang kontraksi, jadi tidak boleh dilakukan pada ibu hamil. Kemudian pada orang dysmenorrhea bisa dilakukan masas di daerah ini untuk mengurangi dysmenorrhea. Selanjutnya titik LI5 letaknya pada radial pergelangan tangan antara tendon medialis extensor pollicis longus dan tendon exterior pollicis brevis. Indikasinya untuk sakit kepala, sakit gigi, nyeri tenggorokan, dan nyeri pergelangan tangan. LI6 letaknya 3 cun di atas LI5 pada garis penghubung Yang-si dan Yung-si, yaitu antara LI1 dan LI11 di pergelangan sini, berfungsi untuk memperlancar paru-paru. 7 terletak 5 cun di atas LI5 pada garis penghubung antara LI1 dan LI11, berfungsi untuk sakit kepala, muka bengkak, nyeri tenggorokan, nyeri pundak, lengan, dan gangguan usus atau nyeri perut. Kemudian LI8 letaknya 8 cun di atas LI5 tadi, yang berfungsi untuk nyeri pundak, nyeri bahu, nyeri kepala, vertigo, sakit mata, dan makanan yang tidak tercerna. Bila kita lakukan masas di daerah ini, itu akan mengurangi keluhannya. LI9 yaitu terletak 1 cun di atas Xiangling atau 3 cun di bawah Yung-si,
Indikasinya untuk nyeri pundak, nyeri lengan, dan kekakuan ekstremitas superior. LI 10 letaknya 2 cun di bawah yungsi atau LI 11. Jadi ini fungsinya untuk menghalau patogen angin, melancarkan meridian, menstabilkan usus lambung. Kemudian LI 11 atau yungsi ini terletak pada siku fleksi, pada sisi lateral lipat siku, pada lekukan ujung kerutan lipat siku. Masas atau akupresur di daerah ini untuk mengusir patogen angin lembab, menghalau patogen panas, memperlancar peredaran darah, dan melemaskan sendi. Jadi ini bisa masas di daerah sini bisa untuk sakit tenggorokan, nyeri siku lengan atas, paralisis lengan, demam, hipertensi, dermatitis, pleuritis. Kemudian LI 12 terletak pada siku fleksi pada atas lateral epicondylus humeri 1 cm di bawah yungsi. Sini. Jadi indikasinya untuk nyeri lengan atas dan bahu. LI 14 letaknya pada garis penghubung yungsi LI 1 sampai 11 dan jiansu LI 1 sampai 15. 7 cun di atas yungsi. Indikasinya untuk nyeri lengan dan bahu ditambah dengan tidak mampu mengangkat lengan untuk pasien-pasien stroke. LI 15 terletak di antara akromion dan tuberculum humeri mayor bagian atas di malleus deltoideus. Sewaktu lengan diangkat sejajar bahu, di daerah ini terdapat 2 lekukan. Jiansu terletak pada lekukan depan. Indikasinya adalah untuk nyeri pundak dan lengan atas dan paralisis ekstremitas superior, serta untuk pasien stroke yang tidak kuat mengangkat bahu. Titik LI 16 terletak di dalam lekukan antara klavikula dan spina scapula. Indikasinya untuk nyeri bahu dan lengan. Kemudian LI 17 ini di sini letaknya pada sudut lateral leher di atas fossa supraclavicularis pada tepi posterior malleus sternocleidomastoideus. Jadi fungsinya untuk melancarkan tenggorokan dan membersihkan si paru. Jadi misalkan ada suara serak, tenggorokan bengkak, itu bisa dimasas di daerah di sini. LI 18 letaknya pada sisi lateral leher. 3 cun di bawah promo adami. Indikasinya untuk batuk, sesak nafas, nyeri tenggorokan, dan gangguan suara, serta tenggorokan bersuara seperti air. Kemudian LI 19 letaknya di bawah dinding cuping hidung. Indikasinya untuk epistaksis, gangguan sumbatan hidung dan mulut kering, kemudian mulut tertutup pada saat kejang. Yang terakhir adalah LI 20, letaknya pada kerutan nasolabialis 0,5 cun lateral, titik tengah cuping hidung. Indikasinya kongesti nasal, epistaksis, rinitis, sinusitis, gangguan pada bola mata, paralisis fasialis. Demikian titik-titik meridian usus besar dan titik bekam yang saya sampaikan, dan kepada pasien selalu kita motivasi untuk selalu menyerahkan diri kepada Allah atau selalu berdoa selama dilakukan bekam ataupun akupunktur atau akupresur. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.